Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku di channel Ina Indrianti pastinya. Oke, hari ini aku mau ngebahas kembali masalah teori atau pendapat aku tentang drama Korea It's Okay Not to Be Okay ya. Kali ini episode 14. Video sebelumnya itu kan episode 13. Nah, kali ini yang episode 14 gitu. Oke. Jadi gregetan banget aku sama episode 14 ini sebenarnya ya. Sebenarnya di episode 14, di episode 13 sih, di episode 13 akhir itu kan udah mulai pelan-pelan terkuak gitu ya. Nah, di episode 14 itu mulai menemukan titik-titik terang, titik-titik terang gitu ya. Jadi dimana sebenarnya masih shock gitu. Ya nggak shock juga sih, karena sebenarnya memang sudah tadi sebenarnya terus. Karena ya sesungguhnya apa yang sudah kita duga itu ya benar terjadi di episode 14 gitu kan. Di episode 13 terakhir itu kan sudah hampir ketahuan tuh siapa dari mamanya Munyong itu gitu. Yang mana sih mamanya Munyong gitu kan. Nah, udah mulai kelihatan gitu ya. Tapi kalau aku itu masih ragu gitu. Kayak di episode 13 yang aku bilang kalau mamanya Munyong itu kan dibunuh sama suaminya, tapi emang dibunuh nggak sengaja sih ya, bukan dibunuh, dia didorong. Terus kan mayatnya tuh disimpan di gudang. Nah, terus ada scene dimana bapaknya Munyong itu buang sebuah mayat di dalam tas gitu kan, ke waduk gitu, ke sungai apa pokoknya gitu lah ya. Nah, itu kan sebenarnya sudah meninggal ya. Itu sih menurut prediksiku ya, itu pasti mamanya Munyong, bapaknya Munyong yang buang gitu kan. Nah, terus di episode 14 itu semua tuh terbantahkan gitu. Itu tuh buat aku jadi tambah bingung. Buat jadi tambah bingung gitu kan. Nah, jadi di episode 14 kita langsung aja ya. Kita langsung aja ke dramanya. Dimana scene mamanya Munyong itu sudah mulai kelihatan. Ya kan, kelihatan. Kalian ingat terakhir kali di episode 13 itu si Sangtae kan punya gambar buat gambar atau punya buat gambar mural di dinding rumah sakit jiwa. Oke, gitu kan. Oke, ya baca gitu ya. Nah, di mural itu kan bukan orang-orang sih, direktur rumah sakitnya itu pengennya di mural itu ada kupu-kupunya gitu kan. Kenapa direkturnya minta ada kupu-kupunya? Itu sebenarnya sebagai salah satu terapi, ya kan, terapi si Sangtae supaya nggak trauma lagi sama kupu-kupu gitu. Nah, jadi dia minta tuh ada kupu-kupu. Nah, si Sangtae kan nggak mau awalnya, cuman dia belajar gitu ya, mau menghadapi ketakutannya, yaitu dengan cara mau menggambar kupu-kupu di dalam gambarannya, ya, di gambar mural yang ada di rumah sakit itu. Nah, dia tuh udah mau coba tuh ya kan, dia udah mau pamer tuh sama Sangtae sama Mangtae kan terakhir kali begitu ya, episode 13. Nah, dia bilang dia mau coba buat. Nah, ternyata di gambar tersebut itu udah digambar sama orang nggak tahu siapa gitu kan. Nah, nggak tahu siapa. Nah, akhirnya itu dicari tahu sama direktur gitu kan melalui CCTV, karena di rumah sakit itu memang ada CCTV-nya. Jadi cari tahu tuh, ternyata waktu dilihat gitu kan dari CCTV itu tuh kelihatan jelas gitu kan, kelihatan jelas kalau ternyata si kepala perawat yang menggambar kupu-kupu di dalam gambaran atau lukisannya si Sangtae begitu. Oh, no. Kupu-kupunya itu mirip dengan gambaran kupu-kupu tersebut mirip dengan yang diilustrasikan sama Sangtae waktu dia lihat mamanya itu dibunuh gitu kan, dibunuh sama seorang wanita yang menggunakan bros kupu-kupu gitu di bajunya gitu. Nah, si
si direktur itu kan jadi kaget, ternyata selama ini kepala perawat itu ya adalah mamanya Munyong, ya kan? Oke, ya kedengeran gak tuh ya tetangga gue nyetel lagu dangdutan. Sedih aku. Kemarin buat video suara anak, sekarang suara dangdutan. Oke lah ya, nggak apa-apa. Tetanggaku, idolaku. Ya, jadi itu. Nah, yang Kante juga ikut ngeliat, juga kaget. Ternyata mamanya Munyong itu bukan Bu Okren, tapi si kepala perawat. Tidak diduga-duga kan, tuh. Nah, aku sih juga masih shock ya, shock dan merinding waktu ngelihat si perawat itu tuh memalingkan wajah. Waktu dilihat, waktu mereka berdua lihat CCTV ya kan, mereka shock gitu kan. Mereka tuh juga shock waktu ngelihat, sama-sama kayak aku juga shock gitu. Terus selain shock itu merinding guys, bulu kuduk tuh semuanya merinding, gitu. Kayaknya tuh serem gitu. Pokoknya serem lah ya. Serem sih. Apalagi mendukung backsoundnya mereka, si soundtracknya itu ya kan. Pokoknya kayak nggak percaya gitu ya kalau ternyata kepala perawat itu adalah mamahnya, ya kan. Oke, jadi sebenarnya memang aku sudah curiga. Sudah curiga lah. Sudah curiga gitu ya kan. Cuman masih ragu-ragu gitu, benar nggak sih kalau kepala perawat gitu. Ya berharapnya sih ada orang lain yang tiba-tiba jadi kepala perawat, selain kepala perawat gitu, ada orang lain yang ternyata mamanya Munyong gitu ya kan. Siapa lagi ya kan. Terus kalau kita lihat dari video CCTV itu ya kan, siapa tahu dia cuma iseng tuh gambar-gambar. Nah tapi ada scene pendukung lagi kalau memang benar kepala perawat ini adalah mamanya Munyong ya kan. Jadi ada adegan atau scene di mana kepala perawat itu mengingat terakhir kali bapaknya Munyong, Pak Ko Dae-hwan ini sebelum meninggal gitu. Kayaknya entah sesudah cerita dia curhat sama kepala perawat itu atau sebelum, nggak ngerti ya gitu ya. Pokoknya di situ dia udah menampakkan diri, mungkin dipikirnya nih orang udah mau mati kali ya, aku harus kasih tahu aja deh kalau aku istrinya gitu. Jadi dia kasih tahu nih kalau dia tuh istrinya, istri yang dia bunuh gitu kan. Nah apa namanya, jadi dia cerita tuh di situ kalau dia selama ini tuh ya ada di sampingnya Pak Ko Dae-hwan ini gitu ya, si suaminya ini sama anaknya si Munyong gitu. Jadi selama ini tuh dia tuh mengawasin Munyong dan suaminya. Kalau suaminya jelas ya, karena kan dia di rumah sakit itu tuh, di rumah sakit jiwa itu ya kalau nggak salah. Kayak bacanya atau sih lah ya gitu. Nah dia selama ini kan yang ngerawat, ya aku kan sudah bilang kalau selama ini dia tuh kayak model perhatian gitu ya sama Bapak Ko Dae-hwan ini sama di rumah sakit. Ya itu mungkin sebagai tanda dia memperhatikan gitu ya, memperhatikan kesengsaraan suami. Psikopat banget sih pokoknya. Itu orang tuh kayak psikopat banget, bukan ya apa ya, ada kata yang lebih baik nggak? Lebih baik ya, lebih sopan lah ya daripada psikopat. Kayak gitu ngeri banget. Jadi dia tuh memang selama ini ada di sampingnya Pak Ko Dae-hwan itu untuk melihat kesengsaraannya Pak Ko Dae-hwan sampai di ajal menjemput, sampai di titik darah penghabisan gitu ya. Kalau orang perang sampai ajal menjemput, dia tuh pengen lihat kesengsaraannya Pak Ko Dae-hwan gitu. Ya kan? Ngeri gak ya? Jadi ya itu makanya dia berbaik-baik sama Pak Ko Dae-hwan. Sampai Pak Ko Dae-hwannya pun tidak menyadari kalau itu istrinya, guys. Ya kan? Hebat banget kan? Kira-kira ada nggak ya orang di dunia ini seperti itu? Serem tau, gila, vitamin ya. Gitu. Terus juga dia ternyata selama ini juga memperhatikan anaknya Ko Munyong, ya kan? Jadi selama ini dia tuh memperhatikan perkembangan anaknya sih, dia bilang gitu. Ingat kejadian di episode awal-awal kalau nggak salah yang si Ko Munyong ketemu sama si Kang Tae itu kan. Nah ternyata ya mamanya juga memperhatikan dari situ gitu. Dan kenapa si Munyong tuh sempat kelahi tuh sama
apa sih, ada yang bapak-bapak sama anaknya gitu kan, kalau nggak salah si bapak ini mau ngajak anaknya bunuh diri gitu ya. Ingat nggak ya, ada tuh di adegan di episode berapa ya, aku lupa, pokoknya di awal-awal tuh ya, si pertama kali si Kang Tae ketemu sama Myung. Nah itu kan tiba-tiba dia dikabarkan gitu kan, bunuh diri, padahal nggak bunuh diri. Terus pisau, pokoknya kalian harus nonton sendiri deh, aku nggak mau, karena panjang banget kalau aku harus flashback lagi dari belakang gitu kan. Jadi gitu. Terus nggak cuma bapaknya yang nggak sadar kalau perawat itu tuh istrinya, tapi si Munyong juga nggak sadar kalau itu tuh mamanya. Dipikir Munyong itu Bu Okran, jadi Munyong tuh punya pemikiran sama kayak aku gitu kan. Munyong berpikiran Bu Okran gitu, nggak sama sekali nggak terpikir kalau kepala perawat itu mamanya dia gitu. Kesel deh sebenarnya ya. Jadi misterinya tuh pelan-pelan udah terkuak kan, ya kan. Jadi titik terangnya udah kelihatan banget ya kan. Tapi yang jadi masalah adalah yang tadi seperti aku sebutkan di awal, gimana caranya mamanya dia itu masih hidup dalam keadaan kepalanya itu bocor. Bocor gak sih? Pokoknya dia jatuh gitu kan dari lantai 2, terus banyak darah keluar dari kepala. Gak mungkin dari badan kan, karena yang jatuh kan kepala duluan tuh kalau gak salah. Ya pokoknya darah lah ya keluar dari manapun. Kalau banyak darah keluar pasti bakal meninggal. Ya gak sih? Apalagi gak ada penanggulangan sama sekali gitu, ya kan? Gimana caranya dia bisa hidup selama ini? Tolong jelaskan. Aku gak sabar pengen nonton episode selanjutnya, ya kan? Jadi minggu depan aku bakal nonton dengan hikmat 2 episode terakhir. Hikmat ya, 2 episode terakhir. Dan kita harus cari tahu bagaimana caranya mamanya hidup ya selama ini. Apalagi selama 20 tahun dia bilang dia ada di rumah sakit itu katanya, ya kan? Bingung kan? Tolong help me please. Jadi itu adalah teoriku dari nonton episode 14, ya kan? Nah, selain aku berteori nih ya, aku mau cerita sedikit aja. Jadi aku mau cerita sedikit. Di episode 14 ini juga ada adegan sedihnya. Aku sampai nangis nontonnya. Jadi ada adegan sedih ada adegan sedih di mana si Munyong kan gak terima tuh. Ternyata dia tuh kan mengetahui gitu ya, dari gambar kupu-kupu itu dia tahu kalau yang bunuh mamanya Kangga sama Sang Tae itu mamanya gitu kan. Kenapa Munyong berpikiran kalau mamanya yang bunuh? Karena kupu-kupunya itu mirip banget sama bros kupu-kupu punya mamanya gitu kan. Jadi Munyong tuh ingat kalau bros yang bentuknya sama dengan yang ada di gambarnya Sang Tae itu, mamanya punya itu desainan mamanya sendiri gitu. Ceritanya segitu ya dari ceritanya Munyong gitu. Jadi dia tuh dia inget banget bros kupu-kupu itu. Jadi terus juga sepertinya dia sempat terakhir kali ngelihat bros itu gitu kan. Tapi aku lupa ada nggak ya di scene sebelumnya ya. Ya jadi dia tuh habis lihat gambarannya Sang Tae, dia langsung pulang tuh ya kan, cari apa tuh namanya tuh, brosnya gitu. Jadi rumahnya itu cari prosesnya, ternyata brosnya udah nggak ada gitu. Nah aku lupa ada nggak ya di scene sebelumnya dia ngeliatin, dia buka kotak mamanya gitu kan, atau apa ya, terus memperlihatkan bros mamanya itu. Aku lupa ya ada atau enggak gitu. Nah jelas dia tahu persis kalau bros itu punya mamanya gitu. Jadi dia sedih kan ya, sedih banget karena tahu mamanya yang bunuh mamanya Sang Tae dan Mang Tae. Si Munyong kan udah sayang banget tuh sama Sang Tae sama Mang Tae, udah kayak keluarga gitu kan. Nah jadi dia tuh sedih banget gitu kan, karena gara-gara dia mereka berdua tuh sengsara gitu kan, cuman gara-gara kupu-kupu gitu kan, selalu pindah-pindah gitu kan, selalu berpindah-pindah rumah. Nah terus nah adegan sedihnya itu saat sebenarnya dari yang aku mulai sedih itu dari waktu Sang Tae itu nelfon si Mang Tae kan, nanya keadaannya Munyong sama Sang Tae gitu, Kang Tae. Nah si Kang Tae itu kan ngomong sama si
Sangte kakaknya kalau mereka itu kelahi gitu. Jadi si Sangte itu benar-benar nggak tahu kejadiannya gitu. Pokoknya nggak tahu lah ya tentang kenapa mereka ini cekcok sedih gitu ya sih. Tapi si Sangte tahu kalau Munyong tuh lagi sedih gitu. Dia cuma tahu kalau si Kangte sama Munyong itu kelahi gitu. Nah dia tuh nelfon kan, akhirnya dia nelfon si Kangte nanya keadaan mereka gitu. Nah terus si Kangte bilang si Munyong sakit gitu biar si kakaknya ini nggak khawatir gitu. Nah di situ aku mulai sedih kan. Si Sangte bilang kan kok Munyong bisa sakit gitu. Aduh pokoknya sedih banget deh di adegan situ. Aku jadi nggak bisa berkata-kata gitu karena udah mulai gitu ya kan. Nah apalagi waktu akhirnya kan dia khawatir tuh si Munyong karena dia merasa Munyong adiknya kan sudah kayak adiknya. Jadi dia khawatir, terus dia bawakan makanan buat si Munyong gitu. Nah dia minta sama mamanya Juri buatkan telur puyuh ya, kalau di sini telur puyuh kayaknya itu. Telur puyuh yang memang katanya si Munyong tuh suka sama telur buatannya mamanya Juri gitu. Jadi dia bawakan. Terus yang paling sedih itu adalah bagian ini, waktu dia nyuapin si Munyong gitu. Munyong kan minta maaf gitu, tapi minta maaf tanpa penjelasan gitu kan. Dia pokoknya minta maaf karena selama ini ternyata keluarganya dia kali ya, maksudnya yang membuat dia sengsara gitu kan. Jadi Munyong itu minta maaf terus sambil nangis gitu. Nah si Sangte ini kan polos nih orangnya ya kan. Jadi dia bilang dia mau maafin tapi dimakan dulu gitu. Sedih tambah sedih gitu sampai pada mata. Aku kalau disuruh nonton lagi pasti nangis lagi. Gitu kan. Terus sedih. Habis itu setelah itu sudah nih ya. Nah sudah terus ada lagi nggak lama berapa menit kemudian adegan sedih waktu si Kangte cerita kalau waktu si Sangte cerita Munyong kenapa selalu kau minta maaf terus gitu kan. Jadi aku suapin makanannya dan aku bilang aku akan maafin kalau dia mau makan gitu. Nah si Kangte kan yang denger tuh langsung nangis lagi, ya Allah, apalagi lihat si Kim So Hyun itu nangis, aku jadi ikut nangis juga. Terus mereka tuh berpelukan gitu kan, kayak Teletubbies. Kayak Teletubbies. Jadi mereka berpelukan dan nangis nggak nangis sih, si Kangtenya yang nangis gitu kan. Sedih deh. Di situ adegan yang paling ya kalau zaman sekarang. Aduh, pokoknya itulah ya. Sedih lah menurut aku. Sedih tuh, sedih banget gitu. Dan kita harus menunggu episode 15 dan 16 ya, 2 episode terakhir. Nah terus di akhir episode kayaknya mereka bakal ketemu sama mamanya Munyong gitu kan ya. Ya begitulah ya. Jadi masih di kepala aku tuh masih banyak pertanyaan gitu ya. Di episode ini nih sebenarnya udah mulai dapet titik terang tadi seperti yang aku bilang. Tapi ya masih ada beberapa pertanyaan yang memang belum terjawab ya kan. Gimana caranya mamanya melarikan diri? Kok melarikan diri ya? Pokoknya gimana caranya mamanya hidup gitu ya selama ini padahal udah jatuh dari lantai 2 walaupun didorong tidak sengaja. Ya tetap mati-mati juga ya kan. Meninggal maksudnya. Terus tuh dia kan bunuh mamanya Kangte dan Sangte ya kan. Kenapa sih gitu ya? Apa motivasinya? Apa motivasi yang mau kerja? Kenapa sih dia bisa sampai bunuh mamanya Kangte sama Sangte ini gitu kan? Itu masih dalam pertanyaan besar gitu. Walaupun ada beberapa yang bilang gitu kan, kalau kemungkinan besar si mamahnya Sangte sama Kangte ini dulunya tuh kerja di rumahnya Munyong gitu kan, kerja di rumahnya Munyong. Jadi pembantu mungkin ya, nggak ngerti. Terus dia lihat si Munyong ini mungkin sengsara atau sedih, gundah gulana ya kan. Kalau dilihat dari video-video sebelumnya, si Munyong ini kan memang penyendiri gitu ya, nggak ada temannya sama sekali mamanya. Dia mau berteman sama Kangte pun, yang waktu dia mau datang Kangte pun nggak dimarahin sih, cuman mungkin dikasih tahu kalau misalnya nggak boleh main atau gimana, aku lupa. Ada scene yang dimana memang waktu dia si Kangte tuh datang ke rumahnya dia malam-malam, dia mau turun, dia seneng banget. Terus kayaknya ada mamahnya, habis itu keluar dari rumah mukanya jelek, disuruh sama terus dia suruh Kangte pulang gitu. Jadi mungkin karena lihat si Munyong ini mamanya si Kangte sama Sangte ini kan mungkin kerja di situ kali ya. Terus lihat si Munyong ini kayak sengsara,
Jadi dia tuh mau bantu gitu. Nah terus si mamanya Moonyoung ini nggak setuju gitu ya. Dia tuh ikut campur urusan dia mendidik anaknya gitu ya kalau nggak salah. Soalnya ada di mana adegan yang episode yang 11 kalau nggak salah inget, yang mamanya tuh pas bunuh mamanya Kang Tae sama Sang Tae, dia bilang nggak usah ikut campur urusanku ya, kalau nggak salah itu ya, pokoknya itulah ya. Nah itu sebenarnya juga termasuk tanda tanya juga ya, kenapa mamanya Moonyoung ngebunuh mamanya Kang Tae dan Sang Tae gitu. Nah motivasinya membunuh itu masih belum paham gitu, itu masih belum ada di pikiranku gitu. Kalau dari orang-orang bilang dulu mamanya Mang Tae sama Sang Tae itu adalah pembantu di rumahnya Moonyoung. Nah begitulah pokoknya, aku juga nggak sampai kepikiran begitu sih. Cuman bertanya-tanya kenapa dibunuh gitu ya, tiba-tiba dibunuh. Pikirku dulu sih cuman karena dia iseng aja gitu mau bunuh. Kan psikopat ya. Maka kita tahu ya kan, tiba-tiba dia mau bunuh orang, aku hari ini mau bunuh orang gitu kan, kita gak ngerti. Gitu deh pokoknya ceritanya. Jadi itu yang ada di pikiranku ya. Silakan kalian berpendapat bagaimana menurut pendapat kalian, dan menurut pendapatku seperti itu ya kan. Oke, cukup sekian video kali ini ya kan. Masih dalam kebingunganku ya. Buat kalian yang nonton jangan ikut-ikutan bingung kayak aku ya. Cukup aku aja yang bingung, kalian gak usah bingung. Aku rekomendasiin buat kalian yang suka nonton film drama Korea atau yang bingung dari tadi aku nih ngomong apa, yang maksudnya yang hari ini nonton video ini terus bingung, ini cewek ngomong apaan sih, nggak ngerti teori apa gitu ya. Aku saranin kalian nonton drama Korea satu ini ya, judulnya It's Okay Not to Be Okay. Filmnya oke ya, semua pemerannya itu oke, aktingnya bagus banget ya, kita sampai tercengang-cengang gitu ya. Ini filmnya juga nggak terlalu berat-berat banget buat kalian yang lelet kayak aku ya kan. Aku kan orangnya agak lelet dan lola gitu ya dalam menangkap sesuatu, itu harus diulang-ulang berkali-kali kalau misalnya kata-katanya berat atau permasalahannya berat gitu ya. Lola gitu ya. Jadi ini aku rekomendasikan buat kalian nonton drama Korea yang satu ini. Oke, terima kasih sekali lagi yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. See you next video. Bye-bye.